Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali saya Muhammad AR bersama Ki Cokro Santri. Dan informasi buat pemirsa sekalian, di Arah 9 channel kami buat sub channel yang khusus mengulas tentang pusaka atau tosan aji. Nanti di situ ada istilahnya siji, wesi aji ya. Dan insya Allah kemungkinan ya setidaknya setiap pekan sekali nanti kami akan tayangkan khusus kris. Sementara yang lain adalah sifatnya umum. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengulas satu pusaka yang tentunya luar biasa. Tapi saya tidak berani membukanya. Biar langsung kepada sang empunya pusaka. Monggo Ki Cokro. Empunya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya? Langsung. Oke. Kita bicara dulu dari sandangannya. Ya. Ini masih kategori sandangan walikat. Sandang walikat. Benar. Sandang walikat. Kita coba buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Keren ya? Wow, luar biasa. Mulai dari buka saya sudah keliang-keliang. Tebaan saya secara rancang bangun, kalau bahasa itunya apa, dapur ya. Dapur itu rancang bangun atau model. Itu kemungkinan besar ini brojol. Benarkah? Iya, kalau dilihat di sini tidak ada tikel alis. Nah, ya, tidak ada tikel alis dan oto-otonya ini lugas begini. Gandiknya ini maksudnya, gandiknya lugas dan tidak ada tikel alis. Tikel alis itu cowakan di sini. Lekukan ya, lekukan kayak alis. Berarti right the brojol. Brojol. Seperti yang pernah kita bahas tentang makna dari brojol itu ya brojolke. Iya. Brojolke. Apa ya? Ya. Apa bahasa Indonesia brojol? Brojol itu keluar. Maka dulu umumnya dukun-dukun bayi memiliki pusaka brojol. Iya. Secara filosofi, karena biar tidak terkendala ini ya dalam melahirkan. Karena kasus-kasus nyungsang atau kelilit usus zaman dahulu belum ada operasi dan saya tahu sendiri karena kebetulan mbah sepupu saya itu seorang dukun bayi dan sepengetahuan saya belum pernah ada yang gagal mau nyungsang mau kelilit usus. Tapi seiring perkembangan zaman setelah beliau wafat ini dukun-dukun bayi sudah tereliminir ya, sehingga saya nggak tahu juga brojolnya masih ada atau tidak. Kembali lagi kepada pusaka ini, secara rancang bangun atau dapur ini adalah brojol. Ya, tadi ciri wancinya atau ciri khasnya sudah dijelaskan oleh Ki Cokro. Tidak ada alis, gandiknya langsung lugas. Ya. Mungkin bagi yang baru ya agak bingung. Sekarang sel dapur atau model tadi sudah dibahas yaitu brojol. Sekarang ketika kita berbicara tatahan atau apa namanya ini ya, meteoritnya yang bergambar-gambar ini disebut pamor. Pamornya ini kalau saya lihat sangat unik. Baru kali ini saya melihat pamor pusaka seperti ini. Ini jenis pamor apa Ki? Memang langka ini. Termasuk pamor langka. Pamornya ini masuknya the fighting fly. Wow. Kupu tarung. Fighting fly. Saya ingat butterfly stroking. Jadi ini adalah kupu tarung. Kupu-kupu bertarung. Apakah itu? Terus kalau ini disebut kupu tarung, terus apa mengisyaratkan apa? Imajinasi kita kan berarti ini tuahnya untuk berlaga, bertarung. Iya. Ternyata tidak demikian. Oh. Tetapi melambangkan bahwasanya kupu-kupu, indahnya kupu-kupu itu lambang apa ya? Harmoni alam. Iya. Kupu itu tidak ada orang yang nggak suka. Semuanya akan tertarik untuk melihat warna-warni kupu-kupu itu yang sedang berkerumun menghisap madu misalkan. Tidak ada seorang pun yang tidak suka melihat kupu-kupu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi lebih ke sana. Artinya
ini lebih pada untuk tebar pesona, pamor lah katakanlah. Tarungnya sendiri apa artinya? Iya, tarung dengan keadaan, kesulitan dan sebagainya. Jadi sederhananya Pemegang pamornya buku ini tarung ya. ini dia akan berhasil untuk ya katakanlah untuk menampilkan pamornya di hati masyarakat. Jadi disegani, disukai, humble, welcome dengan siapapun, mudah bersilaturahim, mudah ya katakanlah itu menggandeng rekanan bisnis dan sebagainya. Artinya pada pesona dan relasi lah Karena ya. banyak disukai oleh siapapun gitu. Jadi bukan hanya bicara SPG Win. Ini caleg-caleg penting juga sebagai wasilah untuk mendapatkan respon yang baik dari calon pemilih. Artinya untuk bertarung dengan keadaan, untuk memenangkan keadaan itu tidak harus menggunakan tarungnya macan, ibaratnya kan gitu. Tarungnya kupu itu hanya menunjukkan show of force ininya, pamornya, kemenawanannya, lah gitu ya. Jadi ternyata kalau dari sini kita bisa ambil pelajaran selain dari sisi pusakanya tadi ya. Dari sisi filosofinya, kenapa menggunakan tarung kupu-kupu ya, bukan harimau tarung gitu. Betul. Ternyata di dalam pertarungan memenangkan sesuatu tidak mutlak harus menggunakan kekuatan fisik ataupun hal lain yang bersifat material, tapi menunjukkan kesantunan, pesona, kasih, ya gitu ya. Baik, ini kalau dari sisi pamor ya, tapi kalau tangguhnya ini kira-kira dibuat pada Mataram. Oh, Panembahan Senopati ya. Iya betul. Subhanallah. Ini sekali lagi pemirsa, kenapa kami konsen untuk membahas pusaka satu di antaranya, karena seperti yang berulang-ulang saya sampaikan, pusaka satu di antara artefak yang mudah kita temukan. Dan dari situ kita bisa melihat bagaimana kehebatan leluhur kita di masa lalu. Betul. Ini kenapa disebut kupu tarung? Iya. Coba begini. Gimana nih? Ini tidurin. Nah, perhatikan. Ini seperti tubuh tubuh. Nah, terus kemudian kanan kirinya ini seperti sayap kupu-kupu gitu ya. Dari sini lah. Iya, dari bawah dari sana sampai ke ujung bilah. Ya, dari paksi sampai ke ujung bilah sini. Sampai ke ujung bilah. Nah, itu kan. Pamornya berderet seperti sayapnya kupu-kupu dari bawah sampai ke ujung bilah, dihubungkan oleh titik-titik pamor ya. Ya itulah pemirsa. Ini berarti juga ada sisi seni ya. Betul. Sisi seni adalah inspirasi yang sangat luar biasa dari sebuah karya. Jadi kalau istilah sekarang itu ini termasuk lukisan surrealis. Tidak tampak, tetapi tidak tampak nyata, jelas gitu, tidak verbal, tapi terbaca dan pembacaannya pun mengandung banyak kesan. Betul. Ya, terima kasih Ki Cokro. Ini kilasan saja dari kami terkait dengan pusaka brojol pamor kupu tarung. Dan mari kita lestarikan peninggalan leluhur kita sebagai bukti sejarah dan berbagai hal lainnya yang tentu bernilai positif bagi kami, anak-anak negeri ini. Sekali lagi terima kasih Ki Cokro. Sampai jumpa nanti, kita akan mengulik yang lain lagi. Pemirsa, demikian ulasan singkat kami terkait dengan pusaka. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.